Baik, selamat datang Bapak Ibu Guru cerdas dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Dev Kurniadi di channel kesayangan kita, channel Guru Pemula. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sharing bagi Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu yang belum mendapatkan kesempatan untuk melakukan PPG ya. Jadi di tahun 2022 ini sudah dibuka lagi pendaftaran untuk seleksi PPG. Nah, berbeda dengan sebelum-sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, PPG kali ini diawali dengan seleksi administrasi. Ya, jika yang sebelumnya mungkin uh, diawali dengan pretest, kemudian setelah lolos pretest, kemudian menunggu seleksi administrasi. Nah, sekarang seleksi administrasinya dulu, ya. Nanti setelah lolos seleksi administrasi baru akan diadakan tes akademik. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Baik, tanpa perlu berbasa-basi lagi. Nah, jadi Bapak Ibu silakan menyaksikan video ini sampai tuntas agar bisa mengetahui ya bagaimana cara untuk mendaftar di PPG tahun 2022 ini dan apa saja berkas-berkas yang perlu dipersiapkan ya. Jadi Bapak Ibu, pertama kita ketikkan dulu ya di layar, sudah lihat di Google, kita ketikkan saja pendaftaran PPG Kemdikbud. Iya. Nah, jadi yang paling atas adalah alamatnya pendaftaran.ppg.kemdikbud.go.id. Nah, inilah alamat untuk pendaftaran PPG tahun 2022. Kita klik. Nah, kemudian kita akan diarahkan ke menu login. Ya, jadi loginnya kita menggunakan akun SIM PKB Bapak Ibu ya. Jadi silakan saya akan masukkan ID SIM PKB-nya. Oke. Nah, Bapak Ibu silakan masukkan kode ID SIM PKB-nya ya. Yang ada nomor UKG itu, kemudian masukkan kata sandinya ya. Oke, setelah itu klik masuk. Oke, nah ini kita never aja. Oke, ini ada pengumuman untuk melakukan pemutakhiran data tanggal 13 Februari pukul 22 hingga 14 pukul 8. Jadi nanti malam akan ada pemutakhiran data sehingga layanan ini tidak bisa diakses ya. Jadi Bapak Ibu yang mengakses di jam ini ya mungkin bisa dicoba nanti hari Senin ya, hari Senin tanggal 14 setelah jam 8. Oke, kita lanjut dulu. Nah, di sini ya sudah ada program pendidikan profesi guru PPG. Oke, kita coba lihat. Nah, di sini biodata diri ya. Jadi kita harus melengkapi biodata diri di sini. Ya, silakan Bapak Ibu klik di bagian ini. Oke. Baik, sudah muncul ya. Datanya sudah selesai loading. Nah, di sini kita bisa lihat status pemenuhan persyaratan kelengkapan biodata dirinya. Nah, di sini jika masih tanda seru ya,
Nah, di situ berarti wajib dilengkapi ya. Sedangkan nanti jika sudah tercentang hijau berarti sudah lengkap. Nah, di sini kita bisa lihat apa saja yang perlu disiapkan. Nah, yang pertama untuk melengkapi Bapak Ibu harus mengunduh berkas ya. Nah, silakan ini di klik unduh. Nah, di sini langsung saja saya open ya. Ini akan terunduh fakta integritas. Nah, seperti itu. Jadi tinggal diisi nama, NIP atau NIK ya, Bapak Ibu yang udah ASN bisa mengisikan NIP. Nah, jika belum, isikan dengan NIK, NIK, nomor KTP ini ya. Kemudian tempat dan tanggal lahir, NUPTK, unit kerja, alamat unit kerja, kemudian ini tidak usah diubah, kemudian ini lokasi ya, kemudian tanggal. Nah, kemudian diisi nama lengkap dan NIP atau NIK-nya. Setelah itu pada bagian tanda tangan ditempelkan materai 10.000 dan di atasnya dibubuhi dengan tanda tangan. Nah, ini kemudian dicetak ya. Nah, dicetak nanti di tanda tangannya, kemudian di scan lagi. Ini bisa diketik, dan nanti ini semua diketik. Setelah itu, setelah diisi materai dan tanda tangan, Bapak Ibu bisa scan lagi. Ya, kemudian hasil scanannya itu dijadikan satu folder nanti dengan berkas yang lainnya juga ya. Nah, mungkin ini fakta integritas ini akan saya lampirkan nanti di deskripsi video juga ya. Bapak Ibu bisa download. Jadi tanpa perlu masuk ke SIM PKB-nya bisa download fakta integritas ini. Oke, kita close dulu. Setelah itu kita lihat di bagian biodata ya. Jadi di sini kita diminta untuk melengkapi biodata diri. Nah, ada beberapa yang masih kosong. Nah, ini bisa dilengkapi. Misalnya jabatan ya. Jabatan sebagai apa? Guru atau apa ya. Jadi itu silakan diisi. Masalah lengkapnya klik di sini ya. Klik lengkapi. Kita coba ya. Oke. Nah, di sini. Nah, di sini isi jabatan silakan diketik. Ini wajib diisi. Kemudian jabatan fungsional ini tidak wajib ya. Dan ini tidak ada. Ini jabatan fungsional ini untuk yang berstatus PNS ya. Nah, jadi jika Bapak Ibu belum PNS, di sini ada pilihan min ya. Jadi biarkan aja atau biarkan aja ya, atau min boleh. Nah, seperti itu ya. Kemudian instansi. Nah, kemudian di sini ada mata pelajaran. Silakan disesuaikan dengan mata pelajaran yang diampu. Kemudian di sini ada informasi rekening ya, rekening bank. Jadi silakan siapkan nama banknya. Di sini dipilih ya, Bapak Ibu bisa memilih. Nah, diklik kemudian banyak sekali pilihan untuk banknya. Oke, jadi ini bank penyalur nanti untuk kemudian ini cabang banknya diisi sesuai dengan di mana Bapak Ibu membuka rekening tersebut. Nomor rekening sudah jelas ya, nama rekening pastikan pemilik rekeningnya ini sama dengan nama Bapak Ibu ya. Jadi jangan pakai rekening orang lain. Oke, ini sudah. Oke. Saya close dulu. Kemudian ini sampai di kontak. Oke. Jadi ini untuk biodata diri ya. Kemudian lanjut dengan linearitas bidang studi PPG ya. Nah, ini diisi juga. Jadi lengkapi perguruan tinggi ya. Perguruan tingginya
kita klik dulu ya, klik lengkapi. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu untuk mengisi ini Bapak Ibu siapkan saja ya, siapkan berkas ijazah. Oke. Supaya Bapak Ibu tidak lupa, saya akan berikan catatan gitu ya. Oke, apa saja berkas yang perlu disiapkan untuk mengisi dokumen-dokumen atau kelengkapannya. Yang pertama tadi itu siapkan fakta integritas. Oke, yang kedua ijazah ya, ijazah terakhir. Oke, kemudian, nah di sini bidang studi S1-nya. Oke, di ini S1. Sorry, ijazah S1. Oke. Nah, di sini dari ijazah tersebut disesuaikan ya, dilengkapi, sesuaikan nama perguruan tingginya, kemudian ini S1 dibiarkan, kemudian jenjang bidang studi, mungkin SMA, SMK ya. Nah, ini sesuai dengan Bapak Ibu mengajarnya ya. Kemudian ini program studi karena belum memilih perguruan tingginya ya, jadi di sini belum bisa muncul. Kemudian tahun lulus disesuaikan dengan ijazahnya. Kemudian ini bidang studi sesuai dengan ijazahnya juga ya, di program studinya apa. Jadi ini adalah data ijazahnya ya, data di ijazahnya. Kemudian nanti ijazahnya itu di hasil scan ijazahnya ya, hasil scan ijazahnya diunggah ya, diunggah di sini ya, klik unggah, nanti akan diminta untuk melampirkan file. Nah, ukuran filenya 20 KB sampai 1,5 MB ya, jangan sampai lebih, berformat PDF. Nah ya, jadi saya akan copy supaya tidak lupa ya. Oke, nah ini dong, scan ijazah S1, jenis file unggahan harus berformat PDF 20 KB sampai 1,5 MB, itu maksimal ya, jadi jangan sampai lebih dari 1,5, usahakan ya 1,2 lah ya. Oke, lanjut. Nah, ini saya close dulu. Oke, itu untuk linearitas bidang studi. Berikutnya bidang studi PPG. Jadi ini dipilih bidang studi PPG-nya, lengkapi. Oh sorry, karena belum mengisi pendidikan ya di sini, jadinya belum bisa memilih bidang studinya ya. Oke, jadi Bapak Ibu nanti silakan dilengkapi dulu linearitas S1-nya, kemudian nanti baru bisa untuk memilih ya bidang studi PPG-nya masing-masing. Oke, setelah itu yang terakhir berkas pendukung ya, ini juga. Oke, ini harus dipersiapkan hasil scan ya Bapak Ibu, scan. Yang pertama adalah SK pengangkatan pertama. Oke, saya akan kopikan langsung. Ketiga. Oke. Ini keterangannya, ini juga keterangannya. 1, 2, 3. Lanjut. Nomor 4. Sorry. Ini pengangkatan atau kenaikan pangkat terakhir ya. Jadi ini pengangkatan Bapak Ibu ya, untuk 2 tahun terakhir
ya, 2 tahun terakhir. Oke, saya akan kopikan ini. Bapak Ibu silakan sesuaikan jika Bapak Ibu oke, ini maaf, saya rapikan dulu. Nomor 4. Ya. Nah, ini untuk non PNS dilegalisir. Oh, sorry, kita baca dulu sebentar ya. Sorry. Nah, ini kita baca di sini dulu. Hasil pindah scan kenaikan pangkat bagi guru PNS. Terus SK pengangkatan 2 terakhir 2022 bagi non PNS. Ya. Jadi untuk yang PNS, jadi scan SK kenaikan pangkat terakhir saja. Ya. Kalau Bapak Ibu punya aslinya, silakan aslinya di scan. Kalau tidak punya aslinya, boleh fotokopi tapi dilegalisir. Ya. Legalisir. Siapa yang melegalisir? Nah, untuk yang melegalisir itu bisa dari Dinas Pendidikan. Ya, Dinas Pendidikan Provinsi. Kemudian boleh Dinas Pendidikan Kabupaten, ya, untuk yang PNS di kabupaten. Untuk yang PNS provinsi, Dinas Pendidikan Provinsi, ya. Kemudian untuk yang non PNS itu SK pengangkatan 2 tahun terakhir. Jadi tahun 2020, 2021 dan 2122. Boleh asli, ya, atau fotokopi yang dilegalisir. Siapa yang melegalisir? Yang melegalisir adalah ketua yayasan untuk GTY. Ya. Nah, kemudian ini, nah untuk yang non PNS, ya, tapi di sekolah negeri, ini harus memiliki SK dari pemerintah daerah. Ya, jadi SK kontrak, ya, SK kontraknya itu. Jadi 2 tahun terakhir 2020 dan 2021. Nah, itu yang harus disiapkan. Kemudian yang berikutnya SK pembagian tugas 2 tahun terakhir juga, ya. Oke, saya akan copy ini. Saya copy. Ya, ini nomor 5. Saya paste. Oke, lanjut. Kemudian yang terakhir fakta integritas. Oh, ya. Ini sudah di awal kita persiapannya fakta integritas. Oke. Jadi itu ada 5 dokumen yang Bapak Ibu harus persiapkan dan di scan, ya. Kalau bisa asli, kalau yang fotokopi boleh, tapi harus dilegalisir sesuai dengan ketentuan, ya. Siapa yang boleh melegalisirnya. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu silakan persiapkan dulu dengan baik file-filenya, sehingga nanti ketika masuk ke SIM PKB-nya, terus ketika pendaftaran, nah, semua bisa terisi dokumen-dokumennya, sehingga nanti ini semua akan tercentang hijau. Jika sudah tercentang hijau, silakan nanti jangan lupa untuk mengklik ajukan berkas. Ya. Jadi walaupun ini sudah centang hijau, tapi kalau Bapak Ibu tidak mengklik ajukan berkas yang di sini, nah, berkas Bapak Ibu akan terupload aja di sistem di akun Bapak Ibu ini, tidak terkirim ke admin. Ya, jadi pastikan setelah semuanya hijau,
Bapak Ibu klik ajukan berkas di sini. Ya, itu poin pentingnya. Silakan Bapak Ibu yang perlu untuk mempersiapkan dokumen-dokumen ini, nanti saya akan berikan linknya di deskripsi video ya. Oke Bapak Ibu, demikian sharing bagaimana cara mendaftar untuk PPG tahun 2022 ini. Semoga Bapak Ibu yang mendapat kesempatan untuk mendaftar PPG ini ya dapat dilancarkan ke depannya ya. Baik Bapak Ibu, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Terima kasih.